Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan sebuah gerakan separatisme yang muncul di Provinsi Aceh, Indonesia. Sejarah terbentuknya GAM adalah cermin dari perjuangan panjang dan kompleks yang melibatkan faktor sejarah, politik, sosial, dan ekonomi di Aceh. Sejarah GAM dimulai pada tahun 1976 ketika sekelompok pemuda Aceh yang merasa tidak puas dengan perlakuan pemerintah terhadap Aceh dan memulai gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Salah satu tokoh kunci di balik pembentukan GAM adalah Hasan Ditiro, yang mana ia adalah seorang intelektual dan pejuang kemerdekaan Aceh yang menjadi figur sentral dalam membangun gerakan ini. Ditiro memainkan peran yang penting dalam mengordinasikan para anggota gerakan, menyebarkan visi kemerdekaan, dan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, GAM berupaya menggunakan jalur politik dalam diplomasi untuk mencapai tujuannya. Namun setelah bertahun-tahun, tanpa hasil yang memuaskan. Gerakan ini kemudian beralih ke jalur perlawanan bersenjata dan pertengahan tahun 1980-an, konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia semakin meningkat, seiring dengan berbagai insiden kekerasan yang terjadi di Aceh. Tokoh-tokoh lain yang berperan dalam GAM adalah orang-orang yang merasa bahwa Aceh tidak mendapatkan keadilan, kesetaraan, atau perlakuan yang adil dari pemerintah pusat. Mereka termasuk tokoh lokal, mantan pejabat, pemuka masyarakat, dan juga anggota masyarakat biasa yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Pertentangan antara GAM dan pemerintah Indonesia berlanjut selama beberapa dekade, dengan konflik bersenjata yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan yang luas di wilayah Aceh. Namun pada tahun 2005, setelah perundingan damai yang dipedulikan secara internasional, tercapailah kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia, yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding atau MO Helsinki. MO Helsinki membuka jalan bagi otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan pengakhiran konflik bersenjata. GAM setuju untuk meninggalkan jalur perjuangan bersenjata dan menjadi partai politik yang sah di Indonesia. Ini menandai akhir dari konflik panjang yang telah merenggut banyak nyawa dan menderita bagi penduduk Aceh. Sejarah terbentuknya GAM adalah cermin dari aspirasi masyarakat Aceh untuk mendapatkan hak-hak yang dianggapnya layak, serta untuk meraih kemerdekaan yang pada akhirnya mencapai titik penyelesaian melalui proses perdamaian yang panjang dan rumit. Ini menggarisbawahi pentingnya dialog, kesadaran akan hak asasi manusia, dan keinginan untuk mencapai perdamaian dan dalam menyelesaikan konflik. Konflik GAM di Aceh juga memiliki dampak di berbagai bidang. Dampak pertama terdapat di bidang politik. Konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka ini membuat ketegangan politik antara Aceh dan pemerintah pusat, dan tentu saja ini berpengaruh kepada stabilitas politik di tingkat nasional. Pemerintah Indonesia merespon dengan tindakan keras untuk mempertahankan integritas wilayahnya, sementara GAM selalu berjuang untuk kemerdekaan atau otonomi khusus yang mereka inginkan. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Konflik bersenjata di Aceh memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan. Keamanan yang tidak stabil dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berjalan pada masa itu, khususnya ketika Orde Baru, ketika Presiden Soeharto selalu menginginkan investasi dari luar negeri. Konflik yang terjadi di Aceh ini memperlambat masuknya berbagai investasi dari luar. Selain itu, kegiatan ekonomi sehari-hari seperti perdagangan dan pertanian itu sangat terganggu karena konflik ini. Yang ketiga adalah korban sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Konflik bersenjata seringkali berdampak pada masyarakat sipil dengan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak. Korban sipil, pengungsi, dan kerugian kemanusiaan lainnya ini menjadi dampak tragis dari konflik ini. Bahkan banyak tercatat seperti dalam buku-buku Human Rights Watch dan berbagai buku lainnya tentang pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik GAM ini berlangsung. Yang keempat adalah perubahan dinamika politik. Konflik dengan GAM memicu perubahan dinamika politik di Indonesia. Perubahan signifikan terjadi setelah kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik ini dan membuka jalan bagi proses perdamaian serta otonomi yang lebih besar bagi Aceh. Sebagai orang yang berlatar belakang militer, tentu saja cara Soeharto untuk menanggulangi
Masalah GAM adalah dengan operasi-operasi militer yang ia lakukan, mulai dari operasi Red Net pada tahun 1989 menjadi operasi militer yang paling terkenal pada saat itu. Namun, Soeharto juga meningkatkan keamanan dan penindakan hukum untuk menekankan aktivitas GAM di Aceh. Selain itu, ia juga mencoba melakukan politik integritas dan pembangunan sebagai bukti kalau ia memperhatikan daerah-daerah kecil atau daerah-daerah yang berada di ujung Indonesia seperti di Aceh dan tidak lagi melakukan Jakarta sentralis atau hanya berfokus kepada pembangunan di Jakarta. Namun sayangnya, konflik ini tidak selesai dengan seluruh cara-cara militer yang dilakukan. Pada kenyataannya, konflik ini baru selesai ketika adanya peristiwa tsunami Aceh yang menyebabkan kedua belah pihak merugi dan akhirnya